Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Oke guys, saingan lo gue. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Jubaidah dari Prodi PAI 5A, akan menjelaskan materi bab 4 tentang variabel penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Good job. Perkenalkan, nama saya Jubaidah dari Prodi PAI 5A, akan menjelaskan materi bab 4 tentang variabel penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama, dengan menggunakan metode ilmiah secara aturan-aturan yang berlaku. Salah satu komponen penelitian yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek, orang, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya, atau sesuatu objek dengan objek yang lainnya. Jenis variabel berdasarkan sifatnya. Sifat variabel penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada variabel statis dan variabel dinamis. Variabel statis atau variabel aktif. Variabel ini adalah variabel yang memiliki sifat yang tetap, tidak bisa diubah keberadaannya maupun karakteristiknya. Dalam kondisi yang normal dan wajar, sifat-sifat tertentu sukar untuk diubah, misalnya seperti jenis kelamin, jenis status, sosial ekonomi, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Sifat yang ada padanya adalah tetap dan peneliti senantiasa hanya mampu membuat untuk memilih atau menyeleksi. Menurut Suharsimi, selain menggunakan istilah variabel statis juga menggunakan istilah variabel tidak berdaya untuk maksud yang sama, dikarenakan peneliti tidak mampu mengubah ataupun mengusulkan untuk merubah variabel ini. Lalu ada variabel dinamis. Variabel dinamis ini berbanding terbalik dengan variabel statis. Variabel dinamis merupakan suatu variabel yang dapat diubah keberadaannya maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan terjadinya manipulasi atau diubah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh si peneliti. Metode mengajar merupakan suatu contoh aktif pada suatu proses pembelajaran mengajar. Setiap saat seorang guru dapat mengganti metode mengajar yang digunakan jika guru ia menghendaki. Dan variabel aktif dan variabel atribut ini bersifat umum, akan tetapi variabel atribut dapat pula menjadi variabel aktif. Terdapat beberapa pengertian variabel penelitian. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Untuk dapat bervariasi, maka peneliti harus didasarkan pada sekelompok sumber atau objek yang bervariasi.
Menurut YW, base variable penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Terdapat juga S. Margono, variabel didefinisikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya variabel model kerja, keuntungan, biaya promosi. Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya, variabel jenis kelamin pria dan wanita, variabel ukuran industri kecil, menengah, atau besar, terus ada jarak angkutan dekat, sedang, jauh. Variabel sumber modal, terdapat modal dalam negeri dan modal asing, dan sebagainya. Terus ada Sutrisno Hadi, mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi laki-laki, perempuan, berat badan, ukuran badan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, ketiga ada variabel moderator, yang keempat ada variabel intervening, dan yang kelima ada variabel kontrol. Nah, dari kelima variabel itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dari variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, akseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Lalu ada variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Terus ada variabel moderator. Variabel ini sering mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Terus terdapat variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terdapat dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Menurut variabel dapat dibedakan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pengukuran. Ada 4 tingkatan variabel, yaitu yang dihasilkan dari pengamatan dan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama ada variabel berskala nominal, yang kedua ada variabel berskala ordinal, dan yang ketiga ada variabel berskala interval, yang keempat ada variabel rasio. Ada 3 jenis hubungan antara variabel, yaitu sebagai berikut. Ada hubungan sistematis, hubungan timbal balik, dan hubungan simetris. Dikatakan apabila mempunyai hubungan simetris, variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam hal ini, terdapat 4 kelompok hubungan simetris. Kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Terus yang kedua, variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Terus ada kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, di mana yang satu berada, yang lainnya pun pasti di sama, hubungan yang bersifat kebetulan semata. Hubungan timbal balik adalah hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya.